Selamat malam, perkenalkan kami dari kelompok 24 pada mata kuliah pembelajaran mesin. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan mengenai tugas besar yang telah kami lakukan dengan topik Feed Forward Neural Network. Dengan kami yaitu Sabilul Huda, Henry Fimetto, dan Andre Rizah. Di sini kami untuk menjelaskan terlebih dahulu mengenai arsitektur dari pembangunan model kami. Baik, untuk implementasi fungsi aktivasi sendiri berada di file activation.py dengan kelas activation sebagai parentnya dan nama fungsi aktivasinya sebagai childnya. Untuk pemanggilannya sendiri, kita hanya memanggilkan value-nya, value dot nama fungsinya, yang ini diimplementasikan pada file value.py. Di sini sudah diimplementasikan sesuai dengan rumusnya masing-masing. Sedangkan untuk pemanggilan dari si fungsi aktivasi itu sendiri, kita hanya perlu memanggil namanya sebagai parameter dari fungsi getActivation, lalu akan disesuaikan dengan fungsinya yang berkaitan. Kemudian untuk implementasi dari loss-nya terdapat tiga jenis, yaitu ada MSE, BCE, dan juga categorical cross entropy. Untuk implementasi yang misalkan di sini ada Y prediksi kurang Y true dikuadratkan, kemudian diminkan atau dibagi N, itu sesuai dengan rumus matematika yang di sini. Begitu juga untuk implementasi kedua yang lainnya ada BCE dan juga categorical cross entropy. Untuk inisialisasi sendiri dilakukan di file model.py pada kelas FFNN. Di sini diimplementasikan pada fungsi init dengan parameter layer size sebagai ukuran ukuran dari tiap-tiap layar, activation sebagai list dari fungsi aktivasi yang digunakan pada setiap layarnya, loss function sebagai fungsi loss yang digunakan, initializer sebagai initializer yang digunakan, optimizer juga sebagai optimizer yang digunakan, sedangkan parameter beta 1 dan beta 2 digunakan pada optimizer Adam, di mana beta 1 menggambarkan eh, nilai gradien, sedangkan beta 2 menggambarkan nilai gradien kuadrat. Lalu untuk epsilon sendiri akan menggantikan sebagai nilai yang cukup kecil untuk menggantikan pembagian dengan 0. L1 lambda dan L2 lambda digunakan pada RMS normalization, dan normalizationnya sebagai eh, jenis normalisasi yang digunakan. Lalu ada initializer KWArgs sebagai argumen tambahan yang digunakan mungkin seperti min, std, dan lain-lain. Lalu untuk implementasi sendiri, di sini hanya assignment argumen-argumen yang diberikan kepada atribut-atribut di kelas FFNN ini sendiri. Mungkin yang ingin saya highlight adalah di bagian akhir ini, di mana dilakukan iterasi untuk setiap layer dan akan dibentuk dance layer dengan parameter layer size i plus 1, nama fungsi aktivasi, nama inisialisasi, dan nama normalisasi yang digunakan pada dance layer tersebut yang akan di-append ke layers yang merepresentasikan kumpulan dari layer-layer yang digunakan pada FFNN ini tersebut. Baik, untuk plotting distribusi bobot dilakukan pada fungsi plot weight distribution dengan parameter layer indices yang menyimpan uh, layer-layer yang ingin diplot. Pertama dipanggil plot subplot untuk inisiasi dari diagramnya dengan ukuran yang diskalakan berikut. Lalu jika panjang layar indices hanya satu, akses sama dengan list of access. Lalu dilakukan for loop yang mana akan men-concatenate bobot yang sudah di-flattening dan bias yang sudah di-flattening. Lalu alparams-nya ini akan diplotting ke histogram dengan bins 50 alpha 0,7 dan S-color impact. Lalu dilakukan set title, set text label, dan set y label. Lalu tag layout agar tidak saling tumbang tindih, dan show untuk menampilkan diagramnya atau histogramnya. Selanjutnya untuk plotting gradient, sama persis seperti plotting bobot, hanya saja perbedaannya di sini dipanggil layer.w.grad sebagai turunan dari bobot, dan juga layer.b.grad sebagai turunan dari bias. Selanjutnya untuk implementasi fungsi save, di sini fungsi save menerima parameter file path sebagai file path tujuan. Lalu diinisiasi dictionary data dengan berbagai informasi yang ingin disimpan di sini seperti layer size, activation, dan lain-lainnya. Lalu dilakukan for loop untuk setiap layer yang akan mengambil bobot dan bias dari setiap layar. Lalu jika layer tersebut terdapat normalisasi akan disimpan juga pada key gamma. Lalu seluruh data akan di-append ke data yang akan di-dump dalam bentuk JSON ke file path yang sudah diberikan. Baik, untuk implementasi fungsi load, di sini fungsi load menerima sebuah parameter file path tempat di mana model disimpan, lalu mula-mula akan dibuka dan disimpan dalam variabel data berupa dictionary. Lalu akan dibangun objek model dengan bantuan CLS, diinisiasi setiap nilai-nilai atributnya berdasarkan uh, dictionary data yang sudah dibangun di awal.
kecuali initializer di set ke 0. Lalu untuk setiap layer yang disimpan dalam data W dan data B, W untuk bobot dan B itu untuk bias, akan disimpan ke layer.w dan layer.b. Lalu jika ada gamma atau jika layer.norm itu nggak non, maka akan di assign juga nilainya ke layer.norm.gamma. Dan fungsi ini mereturnkan model. Kemudian ada class value yang digunakan untuk proses backward propagation. Intinya adalah dalam proses backward propagation dengan autodiff ini, yang pertama kita buat adalah ketika proses forward propagation akan dibuat semacam graph yang menggambarkan operasi. Contohnya ini, kalau ada forward plus 3x kuadrat tambah 4x tambah 2, hasilnya akan menjadi seperti ini. Itu akan dibangun terlebih dahulu. Kemudian setiap node-nya itu digambarkan dengan value itu, yang dimana akan ada komponen grad, backward, kemudian node-node sebelumnya atau pref, dan juga operasi yang membentuk node ini. Contohnya adalah kalau misalnya kita ada operasi forwardnya itu Z sama dengan X ditambah Y, maka hasil ketika backwardnya itu adalah out.grad atau hasil dari turunan parentnya atau node setelahnya out.grad, karena turunan dari plus itu sendiri kan satu. Contoh lainnya adalah kalau multiplication, misalkan Z sama dengan X dikali Y, maka hasilnya itu adalah Y dikali dengan DL per DZ. Itu adalah DL per DX. Kalau DL per DY maka jadinya X dikali DL per DZ itu. Begitu juga dengan operasi-operasi di sini yang lain. Dapat juga untuk turunan dari relu, kemudian sigmoid, fungsi-fungsi aktivasi ini. Kemudian di sini juga ada unbroadcast. Tujuan dari unbroadcast itu apa? Jadi misalkan di sini ada operasi antar X dan Y, yang dimana dimensinya itu 1,2 dan Y itu 2,1. Kalau kita mau tambahkan, kita tuh harus menyamakan sehingga menjadi misalkan 2,2. Ketika proses backward propagation, kita tuh harus mengubah dimensinya kembali dari hasil 2,2 ini disesuaikan dengan masing-masing, misalkan jadi 1,2 dan 2,1. Tujuan dari fungsi unbroadcast itu adalah mengembalikan ke bentuk yang sesuai agar bisa dibuat perhitungan. Kemudian di sini ada dense layer. Ini membentuk model layernya, di mana kita inisialisasi W dan B-nya. Kemudian kita lakukan proses forwardnya dengan rumus ini. Kemudian kita aktifasi. Kita juga bisa menggunakan RMS norm yang mengikuti formula ini. Jadi setnya akan dimasukkan ke rumus ini, kemudian baru diaktifasi setelah diregularisasi. Selain itu juga ada regularisasi yang lain, yaitu ada L1 dan juga L2. Di mana L1 dan L2 ini sesuai rumusnya, kita W-nya itu absolut, kemudian kita sum, kemudian kita kali dengan konstanta L1. Kalau L2 nantinya akan dikali dengan konstanta L2 itu dengan rumusnya sendiri. Yang dimana efeknya itu akan dijelaskan pada bagian selanjutnya. Untuk implementasi fungsi update way menerima sebuah parameter learning rate berupa float. Di sini dilakukan pengecekan apakah diterapkan optimizer Adam. Jika iya, maka akan dipanggil serentetan algoritma Adam optimizer. Jika tidak, akan dilakukan iterasi pada setiap bobot yang ada, lalu bobot tersebut akan dikurangi, learning rate dikali dengan nilai turunan dari bobot tersebut. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai trainer yang akan kita lakukan untuk melatih model yang telah kita buat. Di sini terdapat kelas trainer yang mana terdapat beberapa metode, yaitu fit, run ad hoc, get batch, dan evaluate. Nah, di sini yang pertama feed dulu, di mana kita memiliki beberapa argumen yang akan dimasukkan. Yang pertama yaitu datanya, lalu label dari datanya, batch size-nya yaitu banyak kelompok dalam satu epoch. Jadi dalam satu epoch nanti kita akan membagi beberapa data menjadi sebuah kelompok-kelompok kecil, yang mana banyak kelompoknya itu batch size-nya. Lalu learning rate-nya, lalu ada epoch-nya juga, berapa banyak kita akan melakukan pelatihan model untuk setiap iterasi full terhadap satu satu data. Lalu verbose, yaitu di mana pilihan untuk mengaktifkan informasi mengenai status bar dari pelatihan modelnya. Lalu ada validation data yang bersifat opsional yang digunakan untuk memvalidasi terhadap data untuk memastikan sebuah model itu tidak overfit. Lalu di sini uh, algoritmanya, jika verbose satu maka dia akan uh, langsung menampilkan juga dengan kita memanfaatkan library dari Akadum atau di sini disingkat TQDM. Lalu akan dilakukan iterasi untuk setiap epoch, dan setiap epochnya nanti akan uh, dilakukan pembagian batch. Jadi akan dibuat sebuah mini batch yang mana di sini terdapat pada metode get batches. Jadi kita akan bagi sebuah data dalam sebuah kelompok data tersebut, satu buah data tersebut menjadi beberapa kelompok-kelompok uh, dengan batas indeks pertama dan terakhirnya berapa. Lalu di sini ada metode run epoch di mana kita akan menjalankan setiap epochnya untuk melatih model kita yang mana menggunakan fungsi-fungsi forward, compute loss, dan lain-lain yang terdapat pada model kita. Termasuk juga untuk update breaks. Lalu di sini uh,
ada evaluat juga, di mana kita akan melakukan evaluat terhadap data menggunakan validation datanya tanpa melakukan update bobot, sehingga kita tidak akan merusak weight terhadap dari bobotnya sendiri. Hanya untuk mengukur performa dari sebuah model. Selanjutnya kita akan masuk ke notebooknya, di mana di sini akan dijelaskan mengenai training datanya. Di sini kita import dulu datanya, lalu kita akan melakukan exploration data analysis, di mana kita coba lihat terlebih dahulu data mentahnya. Kita coba buka data di mata atas, lalu dimensi datanya ada 10.000 baris dan 12 kolom, lumayan banyak. Lalu ada tipe dari atributnya masing-masing. Lalu ternyata setelah kita cek mengenai kebersihan datanya, ternyata sudah lumayan bagus, di mana sudah tidak ada data yang missing, tidak ada duplikat juga, dan datanya unik. Data keunikannya itu sudah sesuai dengan definisi dari atributnya. Lalu untuk statistiknya juga kita coba analisis terlebih dahulu. Lalu di sini kita coba lihat distribusi dari datanya, yang mana memang beberapa itu memang berdistribusi normal dan juga ada yang beberapa yang fluktuatif di sini. Lalu kita coba lihat juga distribusi dari menggunakan box plotnya, apakah ada outlier. Lalu kita coba lihat distribusi untuk setiap atributnya, setiap nilai uniknya. Ternyata di sini lumayan balance kecuali beberapa atribut, yaitu Uniformity Ranking Band dan Placement Status. Lalu di sini kita coba lihat juga mengenai banyak label distribusi dari place dan not place. Ternyata di sini cukup tidak seimbang, yaitu 2:1. Dan ini untuk distribusi untuk setiap label terhadap atribut. Lalu ini untuk heatmapnya, ternyata ada beberapa atribut yang cukup berhubungan, termasuk di sini backlog dan CGPS, serta backlog dan intern quality score yang lumayan erat hubungannya. Lalu di sini ada data cleaning dan preprocessing, di mana kita akan melakukan preprocessing data. Dan untuk cleaning sebenarnya tidak terlalu banyak, karena kalau kita lihat tadi datanya sudah cukup lumayan bersih. Di sini kita definisikan beberapa fungsi yang kita buat dalam kelas untuk membantu kita melakukan preprocessing, seperti inputter untuk memasukkan data, lalu ada outlier handler, ada duplicate remover, ada fitur scaler untuk menyamakan semua scale tiap atribut. Lalu kita coba kategorikan, kita coba kelompokkan setiap atribut ke dalam kategori-kategori yang sesuai, yaitu ada yang nominal, lalu ada yang ordinal, lalu ada yang kita coba scales. Yang mana ordinal juga kita coba definisikan masing-masing tier-nya. Lalu di sini ada feature encoder juga, ada smooth balancer, lalu ada normalisasi data untuk menyamakan, membatasi range setiap atribut dari nilainya. Lalu data processing, di sini kelas utama untuk memanggil semua fungsi tadi, di mana kita coba panggil semuanya yang sudah saya sebutkan, lalu kita coba ya panggil fungsi untuk melakukan tadi, yaitu seperti memasukkan data numerik dan kategorikal yang masih missing, meremove yang duplikat, men-split antara label dan datanya, lalu kita lakukan beberapa balancer juga di sini, termasuk normalization dan lain-lain. Lalu akan dilakukan di sini preprocessing, memanggil fungsi tadi, melakukan preprocessing terhadap train datanya serta validation datanya. Lalu kita akan membangun datanya, kita akan membangun modelnya terlebih dahulu, lalu melakukan prediction. Selanjutnya di sini kita akan mulai mencoba eksperimen pengujiannya. Kita akan mulai dengan melatih trennya seperti biasa dulu untuk melihat advance score-nya dan akurasinya berapa. Oke, di sini variasi eksperimen sudah dilakukan, dan untuk yang pertama kali untuk analisis terhadap width akan dijelaskan oleh teman saya. Untuk eksperimen pada ukuran width, di sini digunakan variabel dengan nilai 16, 32, dan 4. Dan akurasi terlampir. Untuk akurasi paling besar diberikan pada ukuran sedang dengan ukuran 32. Lalu untuk close graph-nya sendiri, pada width yang kecil terjadi penurunan tajam di awal epoch, di 5 epoch pertama. Model sangat efektif untuk mencari pola-pola yang sederhana, namun untuk sisanya, 45 epoch sisanya, model tidak memberikan perubahan yang signifikan karena kapasitasnya yang terbatas dan mencapai titik ekstrimnya di 5 epoch. Untuk validation loss-nya sendiri tidak begitu memiliki gap dengan train loss. Ini terjadi karena model hanya mengambil pola-pola sederhana, sehingga ketika diuji dengan data training maupun data validation tidak memberikan perbedaan yang signifikan. Lalu untuk ukuran weight sedang, data turun secara ekstrim pada mungkin 10 epoch pertama, lalu sisanya tidak begitu banyak penurunannya. Ini terjadi dengan alasan yang sama seperti sebelumnya, karena keterbatasan kapasitas dari model yang hanya memiliki 32 neuron sebagai weight-nya. Untuk validation loss-nya sendiri, terdapat beberapa fluktuasi di beberapa titik yang menunjukkan bahwa uh, model yang dibangun tidak begitu general dan menangkap beberapa detail-detail. Sedangkan untuk weight besar, mencapai titik konvergensinya lebih jauh daripada weight sedang maupun weight kecil, yaitu di titik 30 epoch. Ini menunjukkan bahwa kapasitasnya lebih besar untuk mencari detail-detail hingga mencapai titik konvergennya. Untuk validation loss-nya sendiri lebih fluktuatif daripada weight sedang, menunjukkan bahwa model yang dibangun terlalu overfitting, sehingga ketika tes pada data validation, nilainya berbeda jauh dengan data training.
Untuk analisis pada distribusi gradien, dapat dilihat bahwa semua pada seluruh layer nilainya terkonsentrasi pada nilai 0. Ini menunjukkan adanya vanishing gradient, sehingga semakin ke belakang semakin banyak nilai 0 yang ditampilkan. Serupa dengan gradien, weight juga terkonsentrasi 0, karena weight sendiri diupdate dengan formula weight ditambah dengan learning rate dikali gradien, sehingga ketika gradiennya mendekati 0, perubahan weight-nya juga tidak signifikan dan berpusat di 0 juga. Recording in progress. Selanjutnya di sini saya akan jelaskan mengenai hasil analisis terhadap pengujian eksperimen variasi deep, di mana kita melakukan 3 variasi deep. Yang pertama dengan 2 layer, yaitu menggunakan ReLU dan sigmoid. Lalu ada 3 layer menggunakan ReLU dan sigmoid, serta terakhir dengan menggunakan 4 layer yaitu ReLU dan sigmoid. Di sini kita peroleh hasilnya bahwa oke, untuk di pertama kita dapat akurasinya 0,71 dengan grafik close grade-nya seperti ini. Jadi antara grafik validation dan time-nya itu seimbang, sehingga cukup baik di antara generalisasi maupun dari overfitting datanya pun tidak terlalu signifikan. Di sini juga untuk distribusinya dapat dilihat. Lalu untuk jumlah layer yang lebih banyak, di sini terdapat ada sedikit spike pada validation loss-nya, sehingga di sini kita tahu bahwa ternyata si model mencoba untuk melakukan sebuah move lain untuk memperbagus akurasinya, namun ternyata di sini terdapat spike dan sehingga di sini generalisasinya ternyata lebih baik. Lalu yang terakhir di sini pada yang lebih banyak lagi, layer yang lebih banyak, ternyata di sini grafiknya untuk dari trend loss maupun validation loss-nya, ternyata si model ini sangat sulit untuk mendapatkan akurasi yang baik. Terlihat pada akurasinya juga 0,7 yang paling rendah di sini. Kalau dari grafiknya dapat dilihat bahwa ini sangat sulit untuk menuju convergent. Dilihat pada beberapa epoch pertama, 20 epoch pertama itu masih sangat tinggi depth-nya. Kenapa? Karena kalau kita lihat di awal-awal di sini dari grafiknya, pada gradien dengan layer 3 dan dengan deep 3, itu kita lihat kebanyakan dari wake-nya itu tidak terupdate secara maksimal, sehingga banyak atribut dan wake-nya itu secara kasar dimatikan oleh si layer ini, sehingga beberapa atribut tidak membawa wake yang signifikan ketika masuk ke epoch berikutnya. Sekian dan terima kasih. Sehingga menambah deep tidak selalu menghasilkan akurasi yang tepat, sehingga kita harus mencari berapa banyak layer yang optimal yang bisa digunakan untuk mendapatkan akurasi yang terbaik. Sekian untuk penjelasan analisis. Untuk variasi pada fungsi aktivasi, digunakan beberapa fungsi aktivasi berikut, yaitu untuk garis pertama linear sigmoid, kedua relu sigmoid, ketiga tanha sigmoid, dan keempat sigmoid, sigmoid, sigmoid. Untuk akurasinya terlampir dengan nilai terbaik pada ketika menggunakan relu. Untuk konstantanya sendiri, depth-nya 3 layer, width-nya 32 neuron, dan fungsi aktivasi terakhir sigmoid. Untuk analisis loss graph, di sini dapat dilihat untuk fungsi aktivasi tanha dan sigmoid. Tanha sendiri bersifat saturatif, di mana ketika diberi input nilai yang besar, nilai turunannya cenderung kecil atau mendekati 0, sehingga gradien dari train loss-nya dan validation loss-nya sendiri cenderung landai dan menurun secara perlahan. Begitu juga sigmoid, yang mana nilai turunannya itu paling besar maksimum 0,25, sehingga menurun secara perlahan juga. Sedangkan untuk aktivasi linear dan relu, nilai turunannya itu sebesar 1, sehingga penurunan secara drastis di awal epoch. Dan ketika telah mencapai titik konvergensinya, penurunannya sangat kecil. Lalu untuk grafik validation loss-nya sendiri, untuk tanha dan sigmoid itu cenderung landai dan tidak fluktuatif. Ini terjadi karena hal yang sama, yaitu gradiennya yang kecil, sehingga penurunan secara perlahan, atau model juga tidak reaktif terhadap perubahan. Sedangkan pada linear dan relu, modelnya itu reaktif banget terhadap perubahan yang diamati, sehingga perubahan bobot itu cukup signifikan di train loss, dan ketika diuji di validation loss, terlihat bahwa nilainya juga fluktuatif. Sedangkan untuk distribusi gradiennya itu terkonsentrasi di titik 0 hampir untuk semua layer. Ini menunjukkan bahwa adanya vanishing gradient, di mana semakin awal layernya semakin mendekati layer 0, gradien akan terkonsentrasi di 0 semakin banyak. Hal yang serupa terjadi pada distribusi weight juga. Ini terjadi karena update bobot itu memiliki formula bobot awal ditambah learning rate dikali dengan gradien, sehingga ketika gradiennya kecil, update bobotnya juga semakin kecil. Oke, di sini selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai eksperimen terhadap learning rate. Di sini kita melakukan 3 learning rate, besar, kecil, dan sedang. Untuk learning rate besar, dapat dilihat di sini ternyata training loss-nya itu ternyata sangat turun curam, sehingga di sini kita lihat bahwa sebuah model itu sangat cepat dalam mengadaptasi sebuah
sensitivitas perubahan masing-masing dari keunikan atributnya. Sehingga di sini setiap ada sedikit perubahan saja, si training loss langsung tahu dan langsung cepat untuk mengupdate robotnya. Sedangkan di sini untuk learning rate yang agak sedang, ada sedikit spike dan dari penurunan konvergenitasnya juga cukup sedang, karena tadi dari sifat modelnya juga memiliki sifat yang sedang dalam pengupdatean bobot. Sedangkan untuk yang kecil di sini kita lihat bahwa grafiknya landai, sehingga memang sesuai dengan faktanya bahwa learning rate yang kecil itu membuat si model sangat pelan untuk melakukan learning. Kenapa? Karena sensitivitasnya sedikit, sehingga di sini juga akurasinya berturun. Cuman keuntungan dari learning rate yang kecil ini adalah generalitasnya, sehingga model-modelnya tidak selalu melakukan overfitting. Tidak sama dengan learning rate yang besar yang selalu mencoba menyesuaikan untuk setiap perubahan yang kecil seperti itu, sehingga generalitasnya lebih bagus untuk learning rate yang kecil. Dan ini tentu saja dapat kita pilih sesuai dengan keinginan dan kebutuhan dari model yang kita perlukan. Untuk pengaruh regularisasi terhadap proses trainingnya. Tanpa regularisasi, maka bisa dilihat bahwa terjadi penurunan cepat terhadap train loss-nya. Tetapi akan terdapat fluktuasi dan juga ada gap antara train loss dengan validation loss-nya. Hal ini mengindikasikan bahwa tanpa regularisasi itu ada kemungkinan overfitting-nya. Sedangkan untuk dengan regularisasi L1, dia itu akan tetap ada fluktuasinya. Tetapi ini akan jarak antara train loss dan validation loss-nya itu akan cenderung kecil sehingga mengurangi overfitting. Begitu juga dengan L2, tapi L2 itu akan lebih smooth. Kalau dari segi akurasi, untuk data ini sebenarnya kurang lebih sama, tidak ada perbedaan yang signifikan. Tapi mungkin di data yang berbeda hasilnya dengan regularisasi bisa menjadi lebih baik. Kalau dilihat dari distribusi weight-nya, tanpa regularisasi itu persebaran bobotnya akan lebih luas. Sedangkan kalau dengan regularisasi L1, dia itu akan lebih banyak yang di angka 0. Kalau di L2, itu dia ditekan mendekati angka 0, tidak serta-merta akan jadi 0. Kemudian kalau dari segi distribusi gradiennya yang tanpa regularisasi itu, dia akan lebih menyebar. Sedangkan kalau dengan regularisasi dia itu akan menjadi lebih terstruktur, dan ini juga bisa mengurangi kemungkinan terjadinya exploding gradients. Karena di sini saya tidak cukup kuat untuk meran 20 menit dan sekaligus record, jadi saya langsung ke akhirnya saja dan mencoba untuk record. Dan benar sini sudah ter-save, dan di sini kita dapat lihat sudah ter-save di custom admin model Adam Jason. Lalu di sini terakhir sebelum kita ke kesimpulan ada tambahan juga untuk optimizer Adam, di mana kita menggunakan optimisasi di sini dengan menyimpan kecepatan dan momentum dari sebuah epoch, di mana ini akan membuat si model ini dapat mengingat informasi sebelumnya, sehingga dia akan menuju convergent lebih baik daripada standar gradient descent biasanya, karena standar gradient descent biasanya hanya melakukan update bobot saja, sedangkan ini akan mengupdate bobot dengan konteks dari update bobot sebelumnya, sehingga dia akan menuju area yang lebih tepat seperti itu. Dan dapat dilihat juga dengan optimizer Adam kita mendapatkan akurasi yang lebih meningkat di sini. Lalu untuk kesimpulan di sini terakhir ya, jadi berdasarkan hasil eksperimen, konfigurasi terbaik model menggunakan aktivasi RLU, learning rate 0,01 serta hitnya 2 dan 32 neuron per layer, karena memberikan keseimbangan optimal antara kemampuan representatif dan generalisasi. RLU juga unggul karena menghindari vanishing gradient, sementara learning rate sedang memberikan konvergensi yang stabil. Untuk regulasi, L1 terbukti paling efektif. Sedangkan optimizer Adam itu memberikan akurasi yang lebih karena kita dapat menyimpan konteks sebelumnya. Terakhir, hasil cross validation menunjukkan bahwa implementasi FFNN ini from state ya, tentu saja memiliki performa yang sangat mendekati Kichler. Kalau kita lihat tadi itu hanya sekitar error 0,01, sehingga dapat disimpulkan bahwa model yang dibangun ini memang valid dan sudah kompetitif. Sekian dari kami, terima kasih banyak. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Selamat malam teman-teman semua.